Hai, what's up YouTube? Hari ini kita bakalan makan Mexican food. Ini nama dagingnya kita pakai namanya birria, taco birria. Jadi tuh dia kayak daging sapi gitu dimasak di sop kayak gitu. Kayak gini, gue nggak bisa kasih lihat sih, ntar tumpah. Kayak gini, nggak tahu kelihatan nggak? Pokoknya kayak sup sapi gitu. Jadi cara makannya biasanya, jadi ini kan tacos. Ini tacosnya. Lu celupin, habis lu celupin ke supnya terus lu makan. Ini dagingnya sih banyak lu lihat ya. Iya, jadi itu namanya konsome. Jadi itu nama supnya itu namanya konsome. Jadi itu kayak daging, kayak beef stew gitulah. Jadi ini makannya sama taco doang kan? Iya, dia lu terus celupin. Yang ini apa? Apa aja sih bisa lu terserah lu mau celupin. Ini quesadilla. Oh, oke. Itu juga dagingnya sama. Ini vampiro namanya. Jadi itu kayak vampiro. Jadi ini tortilla gitu ditos sampai garing, terus ada gosong-gosong gitu, terus di kayak sandwich gitu, di tengahnya ada kayak terus dikasih cheese lagi apa enggak? Ada cheese. Cheese-nya di grill. Cheese-nya di grill terus ditaruh di atas di pokoknya kayak sandwich gitulah pakai tortilla. Nah, terus udah, terus ini sebelum lu makan lu harus pakein lime dulu. Oh gitu. Lebih enak. Soalnya kalau enggak itu rasanya cuma kayak asin-asin doang. Oh gitu. Iya. Oke deh. Gue baru kali ini makan ini. Misalkan gue cuma makan tacos doang. Nyemprot. Berapa banyak? Terserah lu sih. Gue biasanya cuma satu. Maksudnya kayak satu potong gitu cukup. Satu potong misalnya 1/4 gitu. Iya, gitu. Lu cobain dulu. Kalau masih kurang asam ya tambahin lagi. Ini sih wanginya enak ya. Kagak ada asam-asamnya. Apa itunya? Lemnya. Sayang sih di sini nggak ada jeruk nipis. Coba bayang ada jeruk nipis lebih mantap pasti. Gimana? Lu suka? Ini susah banget. Udah mencet temen. Lu cobain? Udah. Nggak ada asam-asamnya. Apa jangan-jangan gue tadi nggak ada tuh? Itu gue makan dulu aja. Makan dulu lah. Ini masih nggak ada di sini. Kok gue taruhnya di atas sih bukan di bawah, enak banget. Wangi banget, wangi itunya lainnya. Jadi ini konsome gue di dalam cup. Enak. Enak. Supnya enak. Gak tahu yang lainnya. Iya. Nyungsap ke bawah, ke dalam. Anyway, kita hari ini mau ngomongin apa? Kayaknya gue inget deh. Gila lu keringetnya banyak banget. Hari ini ya panasnya minta ampun. Saking panas itu tuh bener-bener hari ini tuh yang bener-bener panas yang gue merasanya tuh kayak aduh ini neraka apa dunia gitu. Bener-bener gue dalam rumah keringetan. Gue mau pakai kipas pun depan itu gue keringetan. Gue kagak ngerti, gue jalan sedikit gitu keringetan. Gue ngelakuin sesuatu gitu keringetan. Kayak akhir-akhir ini bener-bener panas banget ya. Emang. Gara-gara fire juga. California lagi kebanyakan fire sekarang. Terus nih gue pakein salsa. Oh ada salsa? Ada. Oh itu salsa. Ini supnya enak loh. Asam. Very good. Makan ini pasti berantakan. Nggak mungkin enggak lah. Kayak semua Mexican food begini deh. Lu kalau bisa makan Mexican food itu paling enak tuh pakai tangan aja. Kayak makan makanan Indo gitu. Enak pakai tangan. Sama harus pakai tangan. Enggak juga, nggak harus pakai tangan. Jangan-jangan lu makan burrito pakai garpu sama sendok. Enggak lah pakai tangan. Maksudnya lu ada choice buat makan, nggak usah pakai tangan. Ngerti nggak? Kayak temen gua, dia makannya ini kok pakai garpu. Jadi dia apa sih namanya? Dia gali makanannya terus tortillanya dipotong sama dia makannya gitu. American style. Gue cobain ya. My turn.
Ini ayo cepet mak. Ini takonya banyak banget onionnya. I don't know if you can say it. Look at that. Look at that. Tangan gue kegedean. Tangan gue kurang gede. Ini gitu, lu dip kan? Iya. Oh. Dagingnya sama toh? Dagingnya sama. Gitu. Enak nggak? Mungkin karena gue sukanya yang crispy ya. Gue suka El Pastor. Yang crispy El Pastor. Tapi ini enak juga sih. Cuma benar sih, ini memang mesti makannya pakai salsa. Kalau lu makannya nggak pakai salsa, gak ada rasanya. Rasanya kurang, iya kurang kan berasa. Berapa ton? Pasti berantakan makan ini. Udah nggak belum? Di Jepang ada desain baru. Dia bikin toilet tapi transparan. Oh iya, tahu. Yang dia taruh di tengah-tengah kota gitu kan. Yang gue sih kemarin liat videonya, dia kayak apa tuh namanya? Jadi kalau lu kunci langsung itunya langsung bukan ketutup, apa sih ngomongnya? Warna itu bukan transparan lagi, jadi langsung ketutup, langsung jadi kayak warna biru gitu yang lu nggak bisa lihat orang dalam gitu. Iya, pastilah, maksudnya Awalnya gue frosted gitu kan, kayak nggak frosted, baru completely ngeblock. oh gitu, Iya, jadi bener-bener like blocking light kalau gitu. iya, kalau frosted kan masih kelihatan siluetnya kan kadang-kadang kan. Kalau ini bener-bener nggak kelihatan. Ini bener-bener kayak nggak lu ngeliat kayak nggak ada ngeliat apa-apa. Padahal waktu gue baca, jadi kayak bener-bener cuma blok doang di tengah-tengah jalan gitu. iya, padahal gue baca, gue pikir oh transparan maksudnya gimana? Gue pikir oh walaupun lu orang lagi pakai lu bisa lihat gitu kan. Gue mikir Malu banget men di tengah jalan begitu. makanya gue mikir kayak aneh banget gitu, ngapain bikin gituan. Terus ternyata enggak, ternyata waktu gue liat itunya ilustrasinya, waktu orang yang ngunci langsung completely ini. Tapi kalau misalnya nggak dipakai, itu benar-benar kelihatan transparan itu WC-nya kayak gimana, bentuknya kayak gitu-gitu. Tapi bagus juga sih ya. Jadi yang whoever work on it have to keep it clean. Karena semua orang bisa lihat. Nggak cuma maksudnya gue di Jepang gitu kan, mau ngapain gitu bikin yang kayak gitu kan. Gue baca alasannya mereka bikin itu kan karena mereka bilang oh biar nunjukin ke orang-orang kalau toiletnya tuh bersih gitu loh, sebelum mereka pakai. Jadi mereka mau pakai gitu lah. Buat gua ya di Jepang ya, restoran bukannya toiletnya selalu bersih. Soalnya kita kan tergantung orang, maksudnya tergantung orang pakai kan, dan gitu tergantung orang pekerja juga. Misalnya kalau misalnya di sini kita ngomong ya, kayak toilet di sini gitu, di sekolah lah ngomong. Nggak, makanya gue bilang kan di Jepang, boleh ngomongin di Jepang. Di Jepang tuh, lu kayak inget nggak kalau kita transit di Jepang, airportnya aja itu toiletnya lu bisa tidur di situ, saking bersihnya. Kalau misalnya konsepnya transparan toiletnya itu dimasukin di airport, menurut lu gimana? Nggak, gue nggak make sense alasannya mereka. Bukan nggak make sense, maksudnya mereka nggak perlu ngelakuin itu sebenarnya. Kayak buat gue, lu ke Jepang, lu bisa lihat toiletnya tuh bersih aja, walaupun lu nggak transparan pun, maksudnya toiletnya udah bersih. Emang sih, keep in mind kalau misalnya kita ke Jepang selalu mikirnya kayak gitu kan, oh Jepang itu bersih, advance kayak gitu kan, kayak teknologinya, jadi pasti lebih ada caranya gitu kan. Lu nggak, maksudnya bukan lu expect ya, maksudnya bukan ekspektasi lu, oh lu harus bersih, enggak. Tapi lu udah tahu, itu tuh bersih gitu loh. Jadi, kan? Jadi maksudnya lu tuh nggak ngerti kenapa mesti gitu, kenapa mereka harus lakuin konsep itu, padahal lu tuh udah tahu kalau misalnya the expectation buat Jepang punya toilet tuh ya mereka tuh bersih gitu kan. Bukan, maksudnya kayak iya, maksudnya kayak jadi kan lu tahu restoran lagi apa toilet ini. Lu bayangin kalau restoran kotor. Kalau kotornya udah kayak toilet. Makan dulu makanya. Enggak, maksudnya gue jadi kan lu waktu kita ke Jepang berapa kali transit? Udah belum? Ya kalau itu gue juga makan dulu.
Ya lu gimana salahin asal sama restroom gimana? Mikir malu Pak. Tapi konsep itu sebenarnya bagus loh, menurut gua ya. Kayak lu bayangin ya, maksudnya Jepang kan terkenal sama futuristic feature, ya kan? Jadi kayak buat gua gitu ya, transparent toilet yang dia bikin ini, itu just add another feature like futuristic feature to their country. Buset. Very good. Kayak kita nggak bisa deh mukbang pakai begini deh. Susah banget makannya. Nggak, maksudnya gua lu kan di waktu kita ke airport berapa kali kan transit kan di Jepang kan lu lihat restoran lagi. Toiletnya kan bersih kan. Jadi maksudnya gue kenapa lu harus nge-proof ke orang-orang dengan bikin transparasi begitu yang toiletnya transparan di tengah kota biar kelihatannya kayak oh restroomnya bersih. Padahal kan semua orang harusnya udah tahu gitu. Lu di Jepang, buat gue sih harusnya udah rahasia umum ya. Harusnya kita udah tahu gitu di Jepang tuh kebanyakan toiletnya tuh bersih gitu. Tapi kalau menurut gue mungkin the main point is not because mungkin what they say in public is because of that. Tapi buat gue gitu main pointnya tuh kayaknya tuh kayak lebih kayak ini loh kita ada inovasi baru loh gitu loh. Kalau menurut gue ya, it's not that dia tuh mesti nge-proof kalau misalnya itu WC itu bersih kayak gini-gini. I mean that's one of the points of course, right? Tapi kalau menurut gue gitu ya, dia tuh cuma mau nge-proof kalau misalnya we're still advanced. Kita bisa create kayak gini. Terus lu bayangin ya, dia kunci terus langsung gelasnya langsung kayak ketutup gitu, kayak jadi kayak isolated gitu kan. That's another innovation gitu loh. Kalau buat gua, I mean di mana lagi lu mau pernah lihat begitu? Gua cuma baru denger ini doang sih. Tapi lu bayangin ya, dia taruh di tengah kota. Kalau malfunction gimana? Lu lagi duduk tiba-tiba mati lampu, kalau misalnya dia dari pakai electricity, mati lampu. Buka. Mampus sih lu. Malu banget itu, men. Coba bayangin nih, kalau ada malfunction gimana tuh ceritanya, lucu sih. Tapi jujur ya, idenya itu bagus. Kalau buat gua, soalnya bener-bener kayak gimana ya istilah katanya, kayak lu tuh bikin it's another reason for you to visit Japan. Just for the toilet. Where there are people who are really interested. Bukan, maksudnya gue kan dia bilang alasannya mereka bikin gitu kan buat nunjuk biar orang-orang tahu restroomnya tuh toilet itu bersih, restroomnya bersih kan. Maksudnya gue orang nggak perlu begitu gitu. Ya kecuali kayak lu bilang dia mau nunjukin kalau kita punya teknologi baru gini kan. Tapi completely different gitu kan. Maksudnya gue, tapi alasannya mereka tulis di beritanya kan dibilangnya alasannya mereka itu karena mereka mau kasih lihat kalau itu WC-nya itu bersih sebelum lu masuk gitu kan. Itu sebenarnya menurut gue itu kata-kata itu nggak make sense gitu. Kayak yang lu bilang, ngapain lu nge-proof kalau itu WC udah bersih, karena kita tuh tahu kalau sebelum kita masuk WC lu pasti itu udah bersih. Di Jepang. Tapi maksudnya kita cuma di airport doang, tapi nggak tahu sih di dalam kotanya kayak gimana gue nggak tahu. Tapi biasa kan airport itu udah jadi pacuan awal, no? Enggak dong, tapi bedanya apa? Kalau airport itu dia orang tuh ada set of employee that cleans. Kan di restoran lagi. di public toilet juga kan udah ada itunya, yang tukang bersihinnya. Pasti. Tapi kan nggak mungkin nggak serutin itu kali. Maksudnya gue kalau misalnya lu di airport gitu ya, lu ada set of people, ngerti nggak sih, yang keep going around and clean. Tapi kalau misalnya kayak kota kan dia lebih kayak jumlah employee-nya tuh lebih dikit, Will. Kalau buat gue ya. Mungkin. Jadi kalau misalnya kayak di toiletnya di airport itu dikontrol kebersihannya, mungkin di luar tuh enggak. Maybe. Jadi kita nggak tahu juga kan. Cuma maksudnya tapi kan dengan asumsi waktu gue baca beritanya. Ngapain ya? Apa gunanya gitu? Lu bong-bong itu doang. Gue juga pas awalnya kayak, hah? Oke. Terus gue mikir, kalau orang lagi pipis, lagi cowok lagi bayar pipis, tiba-tiba malfunction, mampus, malu banget. Enggak, terus kan abis itu gue mikir,
kalau di sini dibawa ke US, nah itu bener, soalnya di sini Kotor banget. public toilet tuh gila, kotornya Tapi ampun. kalau itu dibawa kemari, Tapi tetap bakalan kotor. Iya, soalnya sih nggak peduli. Nggak ada yang peduli, benar. Tetap bakalan kotor. Malah dipakai buat tidur. Iya, dibilangnya my new home, welcome to my crib. Dapat puasa gratis. Lu tau nggak waktu itu gue pernah masuk ke ATM kan di Chase. Yang mana? Yang di sini nih, di Sentinela. Sentinela itu. Iya, yang dekat rumah. Masuk malam-malam lagi. Ada itu homeless di situ. Oh ya? Di dalam, lu tau kan gimana Tapi kan? kita nggak bisa masuk kalau nggak ada kartu kredit. Mungkin dia ada kartunya. Iya, Kan udah golden. Ya, makanya kan di sini kan homeless udah gue bilang sama lu, mereka ada duit, bukannya mereka nggak ada duit, mereka ada duit, cuman itu apa, mereka nggak mau ada responsibility aja. It's true, it's true. Cuman nih gue bilang itu kalau dibawa ke sini ya, public restroom itu dibawa sini ya. Kayaknya nggak bisa. Apalagi sekarang jumlah homeless, nggak tahu ya, Amin di LA gue lihat sekarang jumlah homeless lagi meningkat banget. I think ya, kalau misalnya dia udah dibawa pintu toilet, public toiletnya dibawa kemari, itu kayaknya udah jadi kayak Malah enak dia bilang, oh ada Hit windownya. spot. Enggak, ada windownya katanya. Ada bisa masuk Ada nama ini. matahari. terus nggak kena apa namanya hujan. Iya. Terus ada ini lagi protection. Iya. Kalau dikunci kan itu, Ada privacy. Iya, bener. Gelo banget sih gitu, aduh cuman. Cuman dia parah tuh kalau di sini ya, lu kalau di sini ke public toiletnya tuh hancur. Iya sih, kalau di sini jujur ya. Jangan ke public toilet. Lu kayak ke tempat kerjanya kadang-kadang kayak restoran atau apa, lu masuk ya kadang-kadang ya kotornya minta ampun. Bener-bener. Tisu di mana-mana. Kayak dulu kan gue kerja di restoran kan. Kalau misalnya gue kerja di restoran, kita tuh ada shift yang kita tuh putar, kita tuh mesti ngecekin WC. Men, setiap kali gue ngecek WC, itu toilet paper tuh di mana-mana. Padahal customer-nya itu tuh orang-orang yang istilah katanya, I don't wanna say educated ya, tapi kayak kelihatannya tuh mereka lebih kayak ngomongnya apa ya, kayak like they don't know the type of person that make a mess. Iya, harusnya tahu lah, you know better. Iya, exactly. Tapi itu ya tetap aja kayak gitu. Ngerti nggak? Dan it happens every turn, like every shift. Makanya gue sama temen-temen gue dulu waktu kerja, males banget beres-beres. Udah gitu kalau misalnya apalagi yang pertama kali gue kemari, you know, in Jepang kan ada kayak toiletnya itu kan ada kayak lu pencet, udah gitu terus dia bisa muter-muter gitu. Lu tau nggak? Wow. Seat protectornya. Wow. Nah, Gue tau, gue pernah lihat lu pernah lihat kan? Jadi di TV, apa di gue lihat online. di ini di Jepang punya airport. Oh ya? Kalau nggak salah di Haneda. Apa di Tokyo? Narita. Pokoknya di Jepang punya airport deh. Dia jadi tuh Haneda, mana itu bukan dulu di Tokyo. nggak, maksudnya gue Narita apa nggak Haneda. Gue lupa airport yang mana. Jadi tuh lu pencet begitu terus dia toilet itunya protectornya muter gitu. Nah di sini itu tuh nggak ada yang kayak gitu. Di sini tuh pakai toilet paper protectornya. Lu tau kan yang kayak gimana? Bukan manual, lu ambil. Iya, lu ambil, terus lu taruh, lu rip tengahnya terus lu taruh gitu. Nah, itu orang-orang tuh kebanyakan di sini nggak tahu cara get rid of it. Mereka jangan tinggalin begitu doang. Padahal itu tinggal di flush down. Ngerti nggak maksud gua? Makanya menurut gua tuh kayak kalau misalnya ngomongin soal toilet kotor atau gimana, it's depend on the person, how they are function. Kalau orang nggak peduli, nggak akan peduli. Oh iya, maksudnya lu cobain deh itu, terus lu celupin ke itunya. Enak sih. Ini gimana? Wow, gede banget. Itu ada cheese dalamnya. Terus cobain. Ya elah, makannya di kotek-kotek. Ya kan cobain. Bagaimana sih lu? Enak? Beres. Nggak, terus Ketolong cheese-nya nih. Apa? Ketolong cheese-nya. Kan emang kasih dia itunya emang cheese. Harus ada cheese. Bukan tortilla ya? Enggak, iya tortilla itunya kulitnya namanya tortilla dodol. Nama makannya quesadilla. Enggak, maksud gue ini bukan, ini cheese doang loh, nggak ada tortillanya. Ada. Oh, ada. Ada lah. Wah, Cuman Oh, kalau nggak terlalu tebel, terlalu tipis kulitnya. Nah makanya gue lagi kemarin gue baca beritanya, gue bilang, wih kalau dibawa ke US, mungkin orang tahu diri kali ya, bakal nggak bersih. mungkin. Nah maksudnya ya kita nggak ngomongin homeless ya, kita ngomongin beberapa orang yang ibaratnya kayak kita aja gitu yang pakai
Pas mau nggak mau kan lu tahu diri lah, soalnya sekali lu buka itunya kalau berantakan kan orang lihat ih ini orang jorok banget. Iya, orang dia nggak bakal nyuruh lu kayak bersihin gitu, nggak kan. Tapi ibaratnya dia bakal ngejudge lu dari dia ngeliat lu bakal dijudge gitu kan. Kayak lu masuk bersih, keluar kok kotor. Ya. Nggak, maksudnya nggak usah gitu deh, maksudnya sebelum lu aja bisa, tapi gitu sih. Takutnya tau nggak, yang sebelum lu masuk tuh kotor, dia nggak peduli, dia keluar, abis itu lu masuk, lu yang mesti bersihin. Bukan, abis itu yang pas lu keluar orang baru ngeliat, ih kotor banget nih, orang jorok banget. Padahal bukan lu gitu. Tapi nggak tahu sih, itu katanya sih bukan kayak itu, cuma baru uji coba doang kan ya, kayaknya. Bukan kayak udah pasti mereka bakal implementasi itu ditaruh di mana-mana. Kalau menurut gue ya, idenya bagus, tapi nggak harus diimplementasi. Kalau menurut gua, ngerti nggak sih maksud gua? Tapi nggak, kalau Jepang mungkin berfungsi ya, soalnya orang-orangnya kan lebih masih punya kesadaran gitu. Lamin jiwa sosial lebih tinggi gitu loh daripada di sini kan individualis banget. Dia nggak peduli lu gua gitu. Kalau di Jepang mungkin lebih sosial, jiwa sosial lebih tinggi gitu. Dia mungkin mereka lebih jadi lebih aware gitu. Oh, gua harus habis gua pakai gua harus bersihin gitu. Mungkin di Jepang lebih bisa berguna. Kalau di Indo gimana? Gua nggak tahu masalahnya di. Mau nggak? Ide begitu yang paling bagus gimana? Diskus. Masalahnya nggak ada boker melatih pemandangan. Kan nggak bisa ditutup bego. Iya, kan ketutup. Kalau nggak jadi homeless di sana malam-malam tidur enak ya. Nggak punya hotel lagi. Nah kayaknya kalau dia tahu negara-negara yang mereka itunya bersih, soalnya Indo pun public toiletnya bersih loh, bukannya kotor buat gua. Karena di Indo itu setiap public itu ada attendant-nya dulu. Iya, 1 atau 2 orang. Terus gua sering waktu pulang Indo kan sering jalan gitu ke Bandung, ke Bogor, kemana. Setiap kali gua harus pakai public restroom-nya bersih loh. Oh ya? Iya, bukan nggak jorok. Lebih bersih daripada di sini. Oh, di sini mah lo nggak usah ngomongin. Iya, di sini orang-orang tuh bener-bener nggak peduli, men. Iya. Kalau di orang di sini aja masuk rumah aja pakai sepatu. Beraninya dia kurang ajar. Bikin kesel. Plumber gua tuh kayak gitu, kesel banget gua ada. Oh iya. Kadang ada lu plumber yang nanya kadang-kadang sih. Gua mau lepas sepatu atau enggak? Plumber yang ini awalnya nanya. Lama-lama cuma pakai sepatu nggak pernah nanya lagi. Apalagi punya lu karpet kan? Kesel gua aja makanya. Anyway, jadi ya udah, gue sih mikir nggak cuma bisa berfungsi negara-negara yang jiwa sosial tinggi doang. Iya benar. Kalau yang negara-negara individual kayak US gitu itu nggak mungkin bisa. Yang jiwa sosialnya tinggi. Yang benar-benar peduli sama orang lain gitu, yang kayak gua habis pakai. Kebersamaannya, kekeluargaannya tinggi. Benar. Jadi kalau Jepang mungkin berfungsi, kayak Korea mungkin masih berfungsi juga. Mereka masih kayak ini kan, peduli sama sosial ini juga kan. Kalau enggak yang shaming-nya tinggi, kencang. Iya. Yang kayak mereka merasa malu gitu kalau sampai dijudge sama orang gitu. Kalau di sini mereka kalau gitu nggak peduli. Dia bilang gini, this is me the way I am. Dirty. Filthy. Kan katanya be yourself. Kata orang always be yourself gitu. Everywhere you go. Jadi kalau emang dasar lu jorok, udah lu nggak usah belaga bersih gitu.